Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas ketika pengepungan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kaum musyrikin. Jangan lupa like video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Lagi-lagi peristiwa ini pun didalangi oleh Abu Jahal yang masih ingin memburu Rasulullah sampai beliau berhasil dibunuhnya. Setelah gagal pada pemboikotan di Syam yang cukup menyengsarakan kaum muslimin dari kaum kerabat Bani Hashim, dan ternyata Abu Jahal telah mengalami kegagalan membunuh Nabi dengan cara membiarkan beliau dan keluarganya di antara gersang di Syam, yaitu menahan lapar dan haus. Kini kaum musyrikin Quraisy berunding lagi di Darun Nadwah untuk merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Mereka bersepakat untuk membunuh Nabi pada malam tersebut. Abu Jahal, Abul Bukhtari, Syaibah, dan Al-As bin Wa'il adalah tokoh-tokoh sesat yang paling bernafsu dengan matinya Nabi. Di saat amarah mereka memuncak karena kedengkiannya terhadap Rasulullah, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua yang langsung ikut serta dalam perundingan tersebut. Orang tua tersebut sangat mendukung rencana pembunuhan ini. Bahkan ia ikut ambil bagian dan mengusulkan sebuah rencana. Orang tua tersebut adalah iblis yang menyerupai sebagai manusia, yaitu dengan nama Abul Bukhtari. Pada mulanya, kedatangan iblis ditolak oleh Abu Jahal dengan mengatakan, "Kami yang berkumpul di sini akan membahas masalah yang sangat rahasia. Keluarlah engkau dari sini." Tetapi iblis tetap mempertahankan keberadaannya dan mengatakan, "Aku adalah orang yang dituakan di bumi Najd. Aku mempunyai firasat akan terjadi suatu peristiwa yang akan datang. Oleh karenanya, masukkanlah diriku dalam perundingan ini. Barangkali usulku akan berguna bagi rencana kalian ini." Setelah para tokoh Quraisy yang berjumlah 12 orang berunding, akhirnya mereka sepakat untuk memasukkan iblis yang menyamar sebagai orang tua untuk ikut dalam perundingan tersebut. Maka mulailah rencana-rencana busuk dibicarakan. Untuk mengawali pembicaraan, Utbah mulai dengan ucapannya, "Sesungguhnya kematiannya adalah hak Allah, maka bersabarlah kalian sampai Allah memutuskan haknya untuk mematikan Muhammad, sehingga kita akan segera terpelihara dari keburukan-keburukannya." Iblis sangat marah mendengar kata-kata Utbah, sehingga ia membentaknya, "Diamlah engkau Utbah. Daripada engkau mempunyai pikiran seperti ini, lebih baik engkau tidak usah ikut dalam perundingan ini. Jika kalian bersabar sampai Muhammad meninggal dengan sendirinya, berarti kalian memberikan kesempatan kepadanya untuk membuat agama yang dibawanya tersebut berkembang di muka bumi ini, dan kalian akan binasa olehnya." Mendengar penjelasan iblis, semua mangut-mangut membenarkannya. Mereka berkata, "Engkau benar ya Syekh Najdi." Lalu Syaibah angkat bicara, "Bagaimana jika Muhammad kita tangkap dan kita penjarakan di rumah terpencil, lalu kita menguncinya dari luar agar ia kehausan dan kelaparan sampai mati?" Iblis berkata, "Pendapat ini kurang menguntungkan. Bagaimana jika tanpa pengetahuan kita, Muhammad ada yang menolongnya dan membawanya ke sebuah negeri? Bukankah kita akan kehilangan buruan kita?" Semua usulan dalam perundingan di Darun Nadwah tersebut tidak ada yang diterima oleh iblis. Tinggallah Abu Jahal sendiri yang belum mengeluarkan pendapatnya. Maka Abu Jahal pun berkata, "Kita semua dari masing-masing kabilah harus mewakilkan seorang pemuda tangguh yang gagah berani dan harus membawa pedang yang tajam. Kemudian pemuda-pemuda tersebut kita suruh untuk mengepung rumah Muhammad malam ini juga, sehingga ia tidak bisa keluar. Bila ada yang melihat dia keluar, segeralah penggal lehernya dengan pedang yang mereka bawa tersebut. Jika keluarga Muhammad menuntut dia,
kita akan mengumpulkan harta yang dikeluarkan dari masing-masing kabilah, dan kemudian harta tersebut langsung kita serahkan kepada kerabat Muhammad, sehingga dengan begitu kita akan terbebas dari tuntutan keluarganya. Banyak yang memuji usulan dari Abu Jahal yang dianggap sangat tepat. Iblis pun ikut memuji Abu Jahal dengan berkata, "Engkau benar Abu Jahal, benar pula pikiranmu tersebut. Pendapatmu sangat sesuai dengan apa yang aku inginkan sebelumnya." Tidak lama setelah perundingan bubar, malaikat Jibril yang turun atas perintah Allah menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya." Kemudian Jibril berkata, "Wahai Muhammad, keluarlah engkau dari Mekkah ke Madinah. Sesungguhnya perintah ini adalah perintah rahasia yang aku sampaikan kepadamu. Engkau jangan gelisah, sebab sesudah kesusahan ada kemudahan, dan setiap sesuatu mempunyai waktu dan aturan bagi yang mengawasi tingkah laku kita. Ada zat yang mengawasi di atas pengaturan kita, ada Allah yang Maha Kuasa." Setelah mendapat perintah untuk berhijrah, Rasulullah kemudian berunding dengan sahabat-sahabat beliau untuk menentukan siapa yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang disuruh tidur di ranjang Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, kemenakan beliau yang sudah diangkat menjadi anak angkatnya. Rasulullah menjamin masuk surga bagi yang tidur di ranjang tersebut. Pada malam itu juga, 10 orang pemuda yang terpilih sebagai utusan dari masing-masing kabilah yang memusuhi Nabi segera berkumpul dan mengepung sekitar rumah Rasulullah agar beliau tidak dapat keluar dengan selamat. Rasulullah tidak merasa khawatir sedikit pun melihat ulah para pemuda Quraisy tersebut. Beliau sangat percaya bahwa Allah bersamanya, sehingga ketika keluar rumah untuk berhijrah, beliau terlebih dahulu berdoa kepada Allah yang Maha Penolong. Kemudian beliau taburkan pasir ke arah para pemuda tersebut tanpa sepengetahuan mereka, sampai mereka tertidur dengan pedang terhunus. Iblis yang mengintai tidak jauh dari tempat tersebut juga ikut terlena, sehingga iblis laknat tersebut tidak melihat ketika Rasulullah keluar dari tempat kediaman beliau. Ketika fajar tiba, dengan sangat terkejut, para pemuda kafir itu kalang kabut karena mendapatkan diri mereka tertidur di halaman Rasulullah. Dengan segera mereka menyerbu ke rumah Rasulullah dan mengacak-ngacaknya. Di dalam kamar beliau, mereka mendapatkan orang yang masih tertidur sehingga membuat mereka terlonjak kegirangan. Namun, alangkah geramnya mereka ketika mengetahui bahwa yang tidur di ranjang Rasulullah adalah Ali, putra pemimpin Quraisy, Abu Thalib. Sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa terhadap Ali. Mereka membiarkan saja Ali hidup, karena bila mereka membunuh Ali akan pecah perang antar kabilah, sesuatu yang mereka hindari selama ini. Dengan demikian, selamatlah Nabi kita dari kebuasan algojo kafir yang celaka tersebut melalui mukjizat yang beliau miliki. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.